kemana ruh ketika setelah dicabut dari jasad. Maka kalau kita membaca dalam satu riwayat dari Bara' bin Azib, kita akan menjumpai ruh itu kalau dicabut dari jasad, maka kita harus paham, malaikat itu Pak, kalau akan mendapati orang itu meninggal dunia, maka para malaikat itu akan datang serombongan. Kemudian dalam satu riwayat hadis, Rasulullah itu berkata ketika beliau itu bersandar ke tongkat, maka beliau mengatakan istaidu min adzabil qabr, berlindunglah kalian dari azab kubur. Diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah. Seorang mukmin itu kalau akan meninggalkan dunia dan datang dalam urusan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minal malaikah. Maka akan datang serombongan para malaikat-malaikat. Kalau yang didatangi itu adalah orang yang beriman, yang datang malaikatur rahmah bersama dengan malaikat maut. Malaikat yang mencabut nyawa, penamaan yang benar bukan malaikat Israel, tapi penamaan yang benar itu malaikat maut. Dia datang serombongan bersama dengan malaikatur rahmah. Para malaikat kemudian di mana? Fajalasu inda mudil basar. Para malaikat itu duduk sejauh mata orang itu ketika memandang. Makanya orang kan kadang-kadang kalau mau meninggal dunia begini. Itu bukan melihat tatapan kosong, tetapi dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia jumpai seumur hidupnya. Mana malaikat itu kalau yang akan dicabut adalah orang yang beriman, malaikat itu akan membawa 2 barang. 1, kafanun min akfanil jannah, kain kafan dari surga. 2, hanutun min khunutil miski, dan yang kedua itu akan membawa minyak wangi yang diambil dari surga. Setelah kemudian duduk sejauh mata memandang, yang akan datang, yang turun 1, malaikat maut di atas kepalanya. Setelah dicabut semuanya sempurna, malaikat maut selesai tugasnya. Kemudian diserahkan kepada malaikatur rahmah. Kalau dia orang yang beriman, dibalut sama kemudian kain kafan yang diambilkan dari surga, diberikan minyak wangi dari surga. Itu loh Pak, masalah pakaian itu saking pentingnya. Ruh itu aja masih dikasih pakaian. Makanya orang kalau sampai ngeremehin aurat itu kebangetan, karena ruh saja ditutupin itu. Kemudian bagaimana dengan kain kafan yang diambil dari surga? Ditutup dengan kain kafan dari surga, lalu kemudian dibawa ke langit yang pertama. Setelah dibawa ke langit yang pertama, Rasulullah mengatakan fastaftahu lahumul bab. Mereka meminta supaya dibukakan pintu langit yang pertama. Pintu langit yang pertama terbuka. Kemudian mereka memasuki pintu langit yang pertama. Karena sesungguhnya langit itu ada 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lapis dengan lapis berikutnya sejarak 500 tahun perjalanan. Lapis yang kedua dengan lapis yang ketiga 500 tahun perjalanan. Atasnya Pak ada pohon bidara Pak, makanya dinamakan Sidratul Muntaha. Sidrah itu bidara, Muntaha itu puncaknya langit. Di atas langit yang ketujuh ada lautan. Dari dasarnya sampai permukaannya 500 tahun perjalanan. Di atasnya tempat yang begitu besar. Itulah nanti kemudian yang menjadi salah satu tempat arasy-Nya Allah. Maka naik itu melewati langit yang pertama. Seluruh para malaikat gemuruh Pak, cuma kita tidak mendengar. Kita tidak pernah mendengar itu, makanya dijadikan, kenapa pendengaran kita terbatas? Kalau dijadikan pendengaran kita sensitif, malah tidak bisa tidur. Karena tiap hari kita akan mendengar omongan para malaikat, dan kita akan mendengar omongan orang ketika mati, dan apa yang disampaikan oleh para malaikat di atas langit. Dijadikan pendengaran kita terbatas karena ada banyak hikmah. Melewati langit yang pertama bergumuruh para malaikat yang kemudian berkata, Maniruh hadat tayyib. Ini pemilik ruh yang baik, ini miliknya siapa? Hadza fulan bin fulanan. Ini disebutkan namanya yang terbaik yang dia pernah miliki ketika di dunia. Seluruh malaikat menyambutnya. Naik ke langit yang kedua, minta dibukakan pintu langit yang kedua, dibukakan. Terus sampai akhirnya menembus langit yang ketujuh. Ketika meminta untuk dibukakan pada langit yang ketujuh, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan dia dari tanah. Aiduhu ilal ardi. Kembalikan dia ke bumi, maka disitulah aku menciptakan, dan disitulah kemudian aku akan membangkitkan kedua kalinya. Akhirnya para malaikat kemudian membawa ruh itu, kemudian ketemu dengan jasadnya yang sedang dibawa oleh para pelayat ke area kuburan. Maka kemudian bertemulah kemudian jasad itu dengan ruh. Ya, jasad ini masih dipakai? Enggak, ini sudah selesai. Jadi yang kita pakai ini jasad sementara saja, ini kendaraan kita di dunia. Nanti ketika kita sudah mati, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di surga, tidak pakai jasad ini. Jadi jangan khawatir yang tiba-tiba kemudian kok saya hidungnya gini, tenang, sampai mati doang.
Nanti kalau sudah mati diganti hidungnya sama Allah. Karena nanti kalau kita sudah mati, nanti kita akan dikumpulkan di surga. Fisik kita itu sudah beda dengan fisik di dunia. Makanya fisik kita nanti kalau masuk surga sebagaimana fisiknya Nabi Adam. Tingginya 60 hasta, sekitar 30-40 meter. Maka ketika jasad itu dibawa ke liang kubur, sempat diketemukan dengan roh sebentar. Tapi saat itu jasad sudah tidak ada faedahnya. Kemudian ketika sudah ketemu kembali di area kuburnya, dia sempat mendengar suara terompah terakhir pelayat ketika keluar dari kuburan. Setelah itu kemudian datang pertanyaan Munkar dan Nakir menanyakan 3 perkara. Siapa Robnya, siapa nabinya, apa kitabnya, ataupun apa agama yang diutus kepadanya. Setelah dia mampu menjawab itu, maka yang mampu menjawabnya itu siapa? Apakah dirinya? Enggak. Tapi yang menjawabnya itu adalah dibantu sama Allah. Makanya Rasulullah membacakan ayat Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang yang beriman perkataan mereka di dunia dan perkataan mereka di akhirat. Makanya mereka lah yang bisa mengatakan Rabbku adalah Allah, Muhammad adalah Rasulku, dan Al-Quran itu adalah kitab suciku, dan Islam adalah agamaku. Allah yang menggerakkan di atas langit. Setelah dia mampu menjawab pertanyaan yang pertama, maka Allah berfirman di atas arasnya, Sadaqa abdi, hambaku ini jujur, benar dalam imannya sampai dia mau menjawab pertanyaan itu. Waftahu lahu baban ilal jannah, maka bukakan pintu antara kuburnya dengan surga. Malaikat membukakan pintu, tidak ada batasan antara kehidupannya di kuburan dengan surga. Dia melihat surga itu, tapi bedanya cuma satu, dia belum bisa masuk ke surga itu. Kemudian Allah bukakan pintu surga itu. Kemudian datang kepadanya seseorang, kemudian dia bertanya, siapa anta? Man anta? Kemudian dia menjawab, orang yang begitu rupawan itu berkata, ana amaluka sholih, saya adalah amalmu yang sholih. Ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini ridhomu, ini takdirmu. Maka ini adalah keikhlasanmu, ini infakmu. Maka saya akan menemani kamu sampai nanti hari kiamat. Saking senangnya, ruh itu kemudian berteriak, teriakannya apa? Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, tegakkanlah hari kiamat supaya aku ketemu cepat dengan keluargaku. Masya Allah. Jadi memori tentang keluarga itu tidak pernah hilang. Sampai orang ketika di kuburan pertama kali, tidak ada yang dia lupakan kecuali adalah masalah dia bersama keluarga.